Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali ya di kelas online untuk mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk hari ini seperti biasa, kalau di pekan pertama kita akan selalu memulai dengan kontrak kuliah ya. Nah, kontrak kuliah dan mungkin nanti akan sedikit saya kasih gambaran seperti apa mata kuliah ini. Untuk yang kalian sekarang sedang lihat, ini saya sudah membuka siakat dan siakat di sini saya melihat absensinya sudah lumayan lengkap ya. 26 mahasiswa sudah terinput, terdaftar di absensi di sini, sehingga nanti mungkin saya akan coba untuk kita pakai langsung absensi yang ada di siakat gitu ya. Nah, kalaupun misalnya setelah saya mengabsen satu persatu adik-adik semua, jika ada yang mahasiswa yang belum ada namanya di sini, nanti silakan bisa memberitahu ke saya, sehingga nanti saya akan simpan itu di absensi cadangan atau mungkin di informasi yang ada di sini ya. Jadi mungkin bakal saya taruh di sini, nanti catatannya di sini kontrak kuliah dan siapa saja misalnya nama-nama mahasiswa yang hadir hari ini tetapi masih belum menginput HRS gitu ya. Nanti agar ketika susulannya sudah ada, namanya sudah ada, nanti bakal saya kasih hadir di pertemuan yang pertemuan satu ini gitu ya, susulan gitu. Nah, tapi untuk saya mengabsen mungkin akan di akhir pertemuan sehingga nanti biar semuanya mungkin bisa hadir ya. Seperti biasa juga ketika sesinya bersama saya, maka akan ada rekaman. Saya usahakan untuk selalu merekam sehingga adik-adik bisa melihat hasil rekamannya di YouTube saya di situ ya. Tapi bukan berarti adik-adik itu tidak hadir di sini gitu ya, walaupun ada rekaman itu. Itu sebagai cadangan saja ketika kalian di suatu momen ketika lagi kelas online itu ada kendala jaringan gitu ya. Tapi tolong usahakan agar bisa tetap masuk karena tentunya berbeda ketika kalian itu hadir present gitu ya di waktu yang sekarang dibandingkan ketika itu hanya menonton rekaman saja gitu ya, feel-nya berbeda tentunya ya. Nah, jadi mohon diusahakan untuk adik-adik sendiri ya, terkait jaringan, terkait gadget yang dipakai, semoga bisa membantu kalian dalam tetap menyimak gitu ya kelas ini. Nah, kemudian untuk sesi pertama, sesi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, saya yang akan masuk di kelas ini dan nanti yang akan masuk di sesi kedua itu akan digantikan atau yang akan masuk itu adalah Bapak Mursito ya. Nah, beliau sebenarnya adalah dosen pengampu mata kuliah untuk kelas ini. Beberapa hari sebelumnya gitu ya, sebenarnya sudah sepakat beliau yang masuk gitu ya. Jadi saya di sesi kedua harusnya, cuman karena beliau ada kesibukan di mengajar di program studi PPG, maka bertabrakan mungkin jadwalnya yang ada di sana sehingga akhirnya saya masuk di sini gitu ya. Nanti untuk sesi kedua bersama beliau tentunya mungkin ada kebijakan lain, entah tentunya bukan saya yang akan memprovide link Google Meet karena bukan saya yang masuk gitu ya. Jadi mungkin silakan nanti ketua kelas bisa bertanya gitu ya lebih lanjut terkait hal tersebut. Oke, kita masuk ke folder yang sudah saya
share ke kalian yang ada di grup WA. Silakan adik-adik selalu mengupdate apa saja isi yang ada di situ gitu ya, karena biasanya mungkin akan saya masukkan, mungkin ada file-file tambahan gitu ya yang ada di link tersebut. Seperti biasa mungkin pattern atau polanya mirip dengan kontrak kuliah di mata kuliah filsafat pendidikan gitu ya. Mungkin adik-adik sudah melihat isinya hampir mirip-mirip gitu ya filenya, hanya saja tentunya isinya berbeda, isi kontennya itu gitu ya. Nah, adik-adik mungkin bisa sambil melihat juga gitu ya di gadgetnya masing-masing ya sekarang. Saya coba buka dulu untuk pertama kita masuk ke file Microsoft PowerPoint ya, yang Meet 1. Saya coba dulu untuk berhentikan screen-nya yang ini. Kita alihkan dulu ya ke another file. Saya tadi sudah ngecek untuk jadwal kalian hari ini, itu sepertinya longgar ya, karena kalian hari Kamis itu hanya satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ini gitu ya. Jadi saya tidak akan terburu-buru misalnya gitu ya untuk memberikan penjelasan gitu ya terkait kontrak kuliah hari ini. Akan tetapi mungkin saya kurang paham juga apakah saya bisa memaksimalkan sampai jam 10.50 karena jadwalnya kan jam 10.50 ya selesainya. Saya ada kuliah offline di kampus di F35 jam 11.40 gitu ya. Jadi saya harus ke sana. Kemudian saya juga ada urusan lain sebenarnya habis ini gitu ya. Ya, nanti coba kita lihat seperti apa. Saya belum buka ini. Filenya. Ini ya, adik-adik bisa dilihat nanti, silakan dicek untuk filenya itu apa saja nanti mungkin yang terbaru sejauh ini so far kita bisa dapat beberapa file di situ ya. Silakan rajin-rajin buka gitu ya. File-filenya gitu ya. Di situ ada buku ajar terkait mata kuliah ini ya. Terus ada Meet 1 di situ. Kemudian ada psikologi perkembangan, itu juga buku ya. Terus ada RPS, kalau mau lihat lebih lanjut seperti apa isi dari RPS-nya silakan. Kemudian timeline kuliah itu memudahkan adik-adik untuk nanti tahu materi setiap pertemuannya itu apa gitu ya. Saya bakal buka untuk Meet 1 dulu. Kenapa filsafat pendidikan jadi? Ini belum saya ganti berarti. Ini sih, oh ini judulnya aja yang salah ya. Jadi kalau saya keliru tolong kasih tahu ke saya dek, karena saya mungkin bisa salah ya. Ini benar ya waktunya. Oke. Untuk gini aja kali ya. Bisa kelihatan ya, agak lebih besar. Saya tidak slideshow ya, tapi mungkin bisa kelihatan lebih besar begini. Nah, adik-adik jangan lupa waktunya jam 9.10 sampai jam 10.50 gitu ya. Mungkin ini ada dari adik-adik yang kalau jam 9 kategorinya pagi gitu ya. Mungkin gitu ya, jadi jangan lupa pasang alarm untuk bangun pagi gitu ya. Overall sebenarnya kalau kita bangun pagi lebih sehat ya badan kita, walaupun mata kuliahnya siang pun gitu ya.
Jadi adik-adik sendiri juga bisa manage waktu dengan baik ya. Nah, jadi kalau misalnya ada alasan sudah selesai kelas gitu ya, sudah selesai kelasnya, sudah ditutup, kemudian ada WA dari adik-adik mungkin biasanya entah melaporkan ke saya sambil curhat juga, misalnya nggak bisa hadir karena bangun siang atau misalnya lupa pasang alarm, it's not that excuse untuk saya izinkan dihadirkan gitu ya, tetap saya kasih alpa di situ ya, walaupun kalian melapor ya. Jadi nggak ada toleransi itu kalau misalnya walaupun melapor ke saya tetapi tidak hadir, tetap saya kasih alpa di situ. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini mungkin sudah kalian tahu ya, kita 2 SKS, maka durasi untuk kelas online-nya itu 100 menit. Nah, penilaiannya juga hampir sama ya dengan filsafat pendidikan, UTS UAS 30, tugasnya 40%. Gitu. Ini juga sama ya dengan slide sebelumnya di mata kuliah filsafat. Kalau misalnya adik-adik punya tujuan mata kuliah ini, saya mengharapkan nanti saya bakal dapat nilai A, maka harus minimal total nilai MK ini 86 gitu ya. Itu bakal dapat nilai A. Tapi kalau misalnya mentok-mentok 85,1 misalnya atau 85,2, ya tetap amin gitu ya. Walaupun koma berapa gitu. Jadi harus 86 minimal. Kalau ada yang mungkin ya udah deh amin aja, ya berarti sudah sesuai nanti nilainya gitu ya. Tapi kalau ada yang mau nilainya A, maka harus bisa minimal nilainya nanti 86. Nah, kalau dapat nilai 86 apa aja sih syaratnya gitu ya. Nah, minimal kalian hadir gitu ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Terus yang kedua, mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Terus ketiga, latihan untuk aktif gitu ya. Kalian latihan untuk bisa aktif, latihan untuk bisa bicara di depan kelas ini gitu ya. Latihan untuk public speaking, latihan untuk berani mengemukakan pendapat gitu ya. Nah, kalau untuk sesi bersama saya, adik-adik tidak perlu takut untuk berbicara gitu ya, atau takut salah, karena ya kita belajar gitu ya. Kalian kalau misalnya belum terbiasa untuk berbicara di depan umum atau berbicara di kelas online ini latihan untuk kalian gitu ya. Jadi jangan takut bicara gitu, karena saya tidak meminta kalian ketika kalian bicara langsung benar jawabannya gitu ya. Seperti itu. Kecuali misalnya ada dosen yang mempersyaratkan kalian harus berani bicara dan harus benar langsung. Nah, itu baru kalian harus hati-hati bicara. Tapi kalau di sini kalian at least punya mental berani dulu gitu ya. Entah itu misalnya ketika bicara itu tiba-tiba ngeblank gitu ya, atau misalnya tiba-tiba aduh apalagi yang mau diomongin nih gitu. It's okay gitu ya. Jadi take your moment gitu ya, untuk habis itu dilanjutin lagi gitu ya, apa yang mau diomongin ya. Jadi semoga nanti di sini teman-teman kalau misalnya ada temannya yang bicara bisa disimak dengan baik gitu ya. Jangan diketawakan atau jangan diejek, karena kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Kita bikin suasana belajar itu menyenangkan dan bikin suasana itu jadi comfort zone untuk semua orang di sini untuk belajar ya. Gitu. Oke, next slide. Ini udah. Nah, ini dia ya, mungkin yang berbeda dengan slide yang di filsafat ya. Kentangnya sudah saya ganti ya. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah ada beberapa poin di sini gitu ya. Artinya adik-adik harapannya ketika kalian itu sudah sampai ke pertemuan 16, kalian harus bisa punya kemampuan 6 ini gitu ya. Jadi tolong bisa dievaluasi setiap pertemuan itu
saya itu sudah dapat apa tuh. Mute di unmute dulu, di mute dulu ya. Bisa di mute dulu. Naila di mute, Naila Darwis mute. Udah, oke, ya. Sip. Nah, di sini adik-adik kalian harus mengevaluasi setiap pertemuan itu kalian tuh dapat apa sih dari kelas online ini? Bukan hanya dapat apa ya, menghabiskan waktu saja duduk dengan melihat layar tapi kesadarannya nggak di sini gitu ya, atau misalnya kalian hanya dapat ya kuota saya habis gara-gara kelas online doang, tapi benefitnya apa gitu? Benefitnya adalah kalian harus bisa tahu misalnya setiap pertemuan itu kita belajar ini. Nah, berarti ekspektasi saya setelah kelas online selesai, saya harus bisa tahu ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya sendiri ke diri kalian, saya sepertinya belum paham gitu ya. Nah, kalian bisa coba untuk nonton rekaman lagi. Nah, terus setelah nonton rekaman lagi, entah kalian mau bertanya ke saya, mungkin kalau mau bertanya silakan aja, nggak apa-apa gitu ya. Entah itu kelas online-nya udah selesai juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita belajar tuh bukan hanya dibatasi kelas aja ya dan waktu. Jadi nanti silakan bisa bertanya aja gitu. Misalnya saya kurang paham tentang ini Ibu gitu. Silakan ditanyakan gitu ya lewat chat, tapi mungkin bisa langsung di WA grup aja gitu ya. Biar semua teman-teman tahu, mungkin aja ada dari teman-teman yang udah paham gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari siapapun, entah nanti kalian bertanya ke saya, tapi ada yang menyela, ada yang mungkin bisa menjawab, itu mungkin bonus untuk yang bisa menjawab, karena ya orang yang menjawab mungkin bisa lebih paham dan akhirnya bisa lebih membekas gitu ya di pikirannya gitu. Karena sebaik-baiknya kita memahami sesuatu itu adalah mengajarkan ke orang lain gitu ya. Jadi kadang kita itu self diagnose gitu ya, atau kita kayak mengevaluasi diri sendiri, kayaknya saya paham deh sama materi ini. Tapi ketika dicoba menjawab, wait sebentar, mulai dari mana nih? Nah itu ya. Jadi kita bisa juga latihan untuk tahu bahwa kita tuh benar-benar paham atau enggak sih terkait materi itu, dengan kita coba juga menjawab punyanya teman gitu ya. Mungkin bisa jadi kita ke-trigger dengan pertanyaan teman kita gitu ya. Jadi silakan aja kita diskusi di WA grup di situ, entah mau sampai jam berapapun. Kalau misalnya ada yang masih online, silakan bisa komunikasi di situ gitu ya. Nah, balik lagi ke materinya ya, CPMK di sini ada 6 ya, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar ya, konsep dasar terkait perkembangan dalam pendidikan. Nah, di sini mungkin sedikit saya kasih penjelasan konsep dasar itu apa. Konsep dasar itu basically sebenarnya terkait pengertian atau definisi gitu ya. Kita tuh paham nggak sih arti dari sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya menjelaskan konsep apa? Konsep perkembangan dalam pendidikan gitu ya. Nah, kalau saya bisa kasih tips ke kalian bagaimana caranya kita paham untuk nomor 1 ini. Kita coba pretelin atau apa sih, bongkar satu-satu yang kita mau pahamin itu apa. Pertama di situ ada kalimat perkembangan dalam pendidikan. Nah, kita pretelin satu-satu, kata perkembangan itu kita paham nggak sih definisinya itu apa gitu ya. Nah, kalau udah paham, baru kita balik next lagi ke pendidikan gitu. Kata pendidikan, kita paham nggak sih kata pendidikan itu maknanya tuh apa gitu. Nah, kalau sudah tahu dari makna kedua kata itu, barulah kita coba untuk menghubungkan antara kata perkembangan dan kata pendidikan, dan coba kita bisa definisikan perkembangan dalam pendidikan itu apa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau nomor 1 sudah paham, maka sebenarnya kita bisa lanjut ke poin ke nomor 2, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam pendidikan. Nah, kita paham bahwa perkembangan dalam pendidikan itu adalah basically sebenarnya
ketika guru di sekolah atau guru di kelas itu kan mereka mengajar ya, mengajar siswa-siswanya gitu ya, mengajarkan materi gitu, kemudian memberikan contoh, membuat siswanya itu paham gitu ya terkait materi itu gitu ya. Nah, tapi ternyata saya ini ya kasih konteks yang nomor 2 ini ya, yang menjelaskan faktor-faktor ini. Ternyata mungkin bisa jadi ada siswa di suatu kelas itu ada yang nggak paham gitu dengan apa yang kita ajarkan ke dia gitu. Jadi akhirnya ada sesuatu yang menjadi alasan dia itu tidak paham sesuatu gitu ya. Kenapa kok ada siswa yang ini dia nggak bisa paham tapi teman-temannya bisa paham gitu ya. Nah, jadi si guru ini nggak bisa hanya mengajarkan materi saja, tetapi dia nggak memecahkan masalah siswanya yang nggak paham ini, gitu ya. Jadi harus ditindaklanjuti si siswanya ini, gitu ya. Yang nggak paham ini caranya seperti apa nanti biar dia bisa paham, gitu. Kita bisa bertanya ke siswa tersebut, kamu kenapa nggak paham? Apakah kurang konsentrasi? Apakah misalnya lapar gitu ya? Atau misalnya ada masalah di rumah atau apapun itu gitu ya. Nah, kita coba bantu siswa tersebut gitu ya, agar semua siswa bisa paham sama materinya gitu ya. Jadi artinya nomor 2 itu ada faktor atau ada alasan kenapa sesuatu itu terjadi gitu ya. Entah itu faktornya dari dalam diri atau di dalam orang itu, atau ada yang dari luar gitu ya. Dari dalam diri bisa jadi misalnya dia memang nggak berminat gitu dengan mata pelajaran ini, bisa jadi gitu ya. Ada yang mungkin dari luar faktornya, misalnya dia diganggu temennya gitu, ketika dia lagi mendengarkan ceramahnya guru, dia digangguin sama temennya, ya nggak mungkin dia bisa fokus gitu kan. Nah itu gitu ya, jadi itu seperti itulah gambarannya nomor 2 ini ya. Terus nomor 3, menjelaskan karakteristik perkembangan psikofisik siswa. Nah, apa itu karakteristik itu kan mungkin sifat gitu ya, mungkin apa lagi, sifat, kemudian ciri-ciri gitu ya. Jadi karakter itu kan sesuatu yang kita tuh bisa identifikasi gitu ya, karakter. Nah, kemudian apa itu perkembangan? Tadi perkembangan berarti misalnya kalau definisi saya, perkembangan itu adalah suatu proses perubahan gitu ya. Dari A menjadi B mungkin gitu ya. Jadi suatu perubahan gitu, proses perubahan. Nah, kemudian psikofisik ini apa? Psikofisik itu 2 kata yang digabungin dengan kata kurang ini ya, gitu ya. Psikofisik. Nah, psiko itu sebenarnya merujuk ke psikologi, mental gitu ya. Nah, sementara fisik itu adalah kondisi tubuh gitu, kondisi fisiknya gitu ya, yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, kalau psiko itu lebih mentalitas gitu. Jadi akhirnya orang mungkin misalnya guru gitu ya, guru ngeliatin siswa di kelas di hadapan dia, itu ada misalnya siswa yang duduknya tenang gitu ya, gini. Sikap apa sih? Sikap apa namanya kalau di kelas itu? Kalau sebelum berdoa itu ya, guru itu pernah biasanya merintah, ayo sikap siap, kemudian berdoa gitu ya, gitu. Nah, mungkin guru melihat secara fisik dia udah ready nih untuk belajar karena dia udah siap, kemudian udah fokus, matanya ngeliatin guru gitu ya. Tapi kita belum tentu tahu atau guru itu belum tentu tahu psikologinya gimana pada saat itu gitu. Entah dia sebenarnya di dalam pikirannya itu dia takut sama gurunya gitu ya. Jadi ya walaupun dia ngeliatin gurunya, psikologinya it's not fine gitu ya di situ, nggak lagi baik-baik aja gitu ya. Nah jadi berarti apa yang harus dilakukan guru? Nah guru harus tahu bahwa secara fisik siswa itu siap belajar, tetapi secara psikologi dia juga siap nggak belajar gitu, siap nggak menerima pelajaran gitu. Nah yang agak susah ini di psikologinya ini gitu, karena guru nggak bisa tahu gitu, nggak bisa tebak karena itu ada di dalam pikiran dia gitu, di perasaan dia gitu ya.
yang hanya diketahui ya dari siswanya itu sendiri yang tahu gitu. Nah, jadi si guru harus bisa tahu bagaimana psikologi siswa gitu ya. Tadi entah dengan bertanya, entah dengan apa ya, belajar untuk melihat tanda-tanda gitu. Misalnya kalau dia itu lagi takut gitu ya, mungkin guru bisa ngelirik tangannya, tangan siswa itu. Tangan siswa itu kan entah dia walaupun siap ya, mungkin tangannya gemeter tuh, jari-jarinya gitu, tremor gitu ya. Nah itu bisa jadi, oh dia lagi ini nih, lagi under pressure gitu ya, lagi ada di bawah tekanan. Kenapa ya gitu ya? Mungkin bisa dicatat, sambil dicatat, guru sambil catat, oh dia ini gampang nervous mungkin atau gampang tremor gitu ya. Nah, di situ guru juga sebenarnya belajar untuk mengenali siswa ya. Nah, lanjut ya, nomor 4, mengaplikasikan prinsip dan pendekatan perkembangan dalam pendidikan. Jadi, nomor 4 ini tuh apa sih gitu. Jadi, nomor 4 itu adalah sebenarnya nomor 1 sampai 3 digabungin. 1 sampai 3 itu adalah konsep gitu ya. Jadi kayak teorinya tuh gini loh gitu. Nah, ketika 1 2 3 kita paham, 1 2 3 ini yang nanti kita pakai untuk melihat misalnya situasi di contoh-contoh atau fenomena-fenomena di sekolah itu seperti apa gitu ya. Jadi mengaplikasikan itu artinya kita menggunakan suatu teori atau suatu bacaan gitu yang kita pahamin, yang ada di pikiran kita, di otak kita, untuk kita bisa pakai itu gitu ya. Nah, kemudian nomor 5, melaksanakan pembelajaran berdasarkan tugas perkembangan. Di sini sebenarnya kalian belum bisa melakukan itu secara apa ya, secara ideal, karena yang harus melakukan ini adalah guru gitu ya. Karena di sini ada kata melaksanakan. Melaksanakan itu artinya kita harus benar-benar menggunakan apa yang kita sudah ketahui tentang perkembangan siswa itu di kelas gitu ya. Gitu. Nah, tapi karena memang kita nggak bisa ke sekolah nih sekarang nih untuk kita gantiin guru gitu ya, maka mungkin at least kalian sudah bisa paham lah gitu ya. Nanti situasi, misalnya ada situasi gitu ya, di kelas itu tidak berjalan lancar gitu ya. Nah, kira-kira dengan pemahaman kalian sekarang, yang nomor 1, 2, 3, 4 itu bisa nggak kalian coba pecahkan gitu ya. Entah nanti nomor 5 ini bakal mungkin bisa saya uji lewat soal-soal di UTS gitu ya. Saya mungkin kasih kalian contoh kasus, misalnya nomor 1, ada suatu keadaan di kelas gini, gini, gini. Nah, kalian sebagai guru bakal bagaimana gitu. Nah, mungkin nanti itu yang akan bisa saya lihat ya untuk poin nomor 5. Nah, terus nomor 6, menjelaskan implikasi perkembangan terhadap pelaksanaan pendidikan. Ini juga hampir mirip sebenarnya gitu ya. Kita melakukan apa ya? Kita mengidentifikasi suatu masalah di kelas, kemudian kita pecahkan solusinya gitu ya. Walaupun hanya dalam bentuk mungkin diskusi begini gitu ya, atau kalian nanti mengerjakan UTS gitu ya, UAS, tidak kita action langsung ke kelas atau ke sekolah gitu ya. Jadi terbatas hanya di kelas online ini saja. Oke, itu ya untuk CPMK-nya, semoga bisa dipahamin gambarannya seperti apa mata kuliah ini ya. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya adik-adik ketika saya lagi berbicara atau lagi ngomong ada yang kurang dipahamin, silakan bisa langsung disela aja, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah, ini mata kuliah prasyaratnya juga ya, sama dengan mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu ada pengantar pendidikan. Sebenarnya ketika kalian itu sudah dapat nilai mata kuliah pengantar pendidikan, kalian itu sudah tahu sebenarnya definisi dari pendidikan itu apa, gitu ya. Pendidikan adalah sebuah sistem gitu. Misalnya, ini bahasa saya gitu ya, bahasa kalian mungkin bisa berbeda gitu ya. Misalnya pendidikan adalah sebuah sistem yang dilaksanakan oleh suatu negara gitu ya, misalnya Indonesia, yang mewajibkan seluruh
siswa-siswa yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah yang ada jenjangnya, misalnya mulai dari SD, SMP, SMA, di mana SD, SMP, SMA adalah jenjang yang wajib diikutin semua siswa gitu. Itu bisa seperti itu gitu, kalian mendefinisikan pendidikan. Atau misalnya pendidikan adalah sebuah proses atau aktivitas yang dilakukan guru dan siswa di kelas. Itu juga boleh gitu. Jadi definisi pendidikan itu bisa macam-macam gitu, tergantung kita mau melihat pendidikan itu dalam perspektif yang mana gitu ya. Bisa jadi ada yang mendefinisikan pendidikan itu adalah kegiatan yang secara informal atau non formal dilakukan di luar dari sekolah. Misalnya ada siswa yang ikut les, ada siswa yang ikut komunitas gitu ya, ikut himpunan gitu ya untuk mendapatkan pembelajaran terkait karakter atau terkait public speaking, itu juga bisa dikatakan pendidikan gitu ya. Jadi saya mengharapkan adik-adik semua udah paham ya pendidikan itu apa ya. Oke, next. Nah, ini ya pembagian untuk sesi kuliahnya 1 sampai 8 saya, 9 sampai 16 Pak Mursito. Nah, ini sumber belajarnya ya. 2 buku ini ada di folder yang tadi. Jadi silakan bisa kepoin atau silakan bisa sisihkan waktu untuk melihat seperti apa isi buku itu gitu ya. Kita harus bisa apa ya, adaptable gitu ya, atau beradaptasi sebenarnya adik-adik. Walaupun misalnya kalian lebih suka nonton video atau misalnya lebih suka nonton TikTok gitu ya. Tapi coba untuk menguji fokus kita dengan kita membaca gitu ya. Karena manfaat membaca juga ada gitu ya. Kalau dulu saya waktu S1 itu zamannya belum ada sosial media yang sebanyak ini gitu ya. Entah sosial media Instagram, TikTok, YouTube aja mungkin baru sedikit banget konten kreatornya gitu ya. Jadi mentok-mentok tuh Facebook gitu sosial medianya. Jadi akhirnya ya ketika kita disuruh belajar dengan baca buku, ya kita nggak punya banyak tantangan gitu ya, nggak ada gangguan di luar seperti HP yang harus dipegang terus gitu atau seperti HP yang harus dilihat terus gitu ya. Nah, akhirnya ketika dosen itu menyuruh kita untuk membaca buku, maka kita bisa membaca buku misalnya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu ya. Tapi coba adik-adik sekarang bisa nggak gitu 1 halaman 1 hari gitu. Apakah tangannya nggak gatel tuh megangin HP gitu, ngeliatin notif gitu ya. Nah, adik-adik coba bisa untuk sisihkan dengan membaca buku gitu ya. Membaca buku itu ada mungkin asumsinya bahwa bisa memperpanjang fokus kita. Ketika kita baca buku itu kan hening ya, kita hanya dengan buku saja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan sedikit pasti kita nggak bakal fokus tuh dengan apa yang kita baca gitu ya. Atau ya kata-kata yang kita eja itu dalam hati mungkin hanya lewat-lewat doang tuh, tapi di otak nggak nyampe gitu ya. Nah jadi coba adik-adik untuk latihan membaca buku gitu, karena nanti ketika skripsi kalian harus banyak membaca artikel gitu ya, untuk kalian bisa menyusun skripsi itu gitu ya. Nah ini buku-buku yang saya dapatkan di Google. Kalau kalian misalnya ada buku lain silakan gitu ya. Bukunya tentang apa Ibu? Bukunya tentang psikologi sebenarnya gitu ya. Psikologi siswa gitu atau psikologi manusia gitu ya. Kita bakal sedikit bersinggungan dengan psikologi walaupun kita bukan program studi psikologi gitu ya. Tapi kita harus tahu psikologi siswa gitu ya dengan kita belajar psikologi manusia gitu ya. Jadi silakan bisa dicari psikologi manusia, bukunya, temanya gitu ya. Itu bisa membantu kalian memahami setidaknya istilah-istilah gitu atau konsep-konsep dasar dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, adapun misalnya kalian mau nonton video, silakan gitu. Video yang terkait materi ini gitu ya atau mata kuliah ini.
Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ini timeline kuliah nanti kita bakal lihat. Tapi saya mungkin habiskan dulu file ini biar nggak bolak-balik ini ya, share screen yang lain. Nah, ini juga mungkin nggak baru dari kalian sama gitu ya dengan mata kuliah filsafat pendidikan, karena sesi bersama saya pasti kebijakannya mirip-mirip walaupun mata kuliahnya berbeda gitu ya. Nah, tolong bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas gitu ya. Kalau misalnya saya minta adik-adik paling lambat tanggal 12 Februari, semua kelompok, maka harus semua kelompok mengupload itu gitu. Jadi biar kalian juga bisa bertanggung jawab dengan tugas itu gitu ya. Jadi silakan nanti dikirim di WA group dan paling lambat sesuai dengan waktu ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, nggak apa-apa gitu. Misalnya pertanyaannya, Ibu kenapa harus serentak sih gitu. Biasanya kan dosen ada yang sesuai waktu maju ya gitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu jawabannya. Pertama alasannya adalah kalian biar bisa adil semua untuk semua kelompok gitu ya. Jadi misalnya nih ada yang kedapatan kelompok 1, ya apes kelompok 1 gitu ya. Minggu depan nih gitu maju, terus minggu depan juga harus kumpul gitu ya, mepet waktunya. Terus ada lagi teman-teman yang dapat kelompok 13, waduh enak nih gitu ya, masih lama gitu. Tapi kalau di sini enggak gitu, enggak berlaku. Jadi semuanya sama waktunya gitu ya. Cuman berbeda di penampilannya saja waktunya sesuai dengan sesuai dengan need-nya atau pertemuannya gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya alasannya adalah kalian mengoptimalkan waktu di minggu ini. Minggu ini mungkin ada waktu di mana ada mata kuliah yang belum masuk gitu ya. Atau belum terlalu sibuk lah karena belum ada praktikum. Praktikum itu mungkin biasanya di pertengahan gitu ya. Pertengahan bulan gitu atau di pertengahan pertemuan gitu ya. Jadi maksimalkan waktu lengang kalian untuk bisa mengerjakan tugas gitu yang bisa diselesaikan segera. Nah, karena nanti bisa jadi kalau kalian pending mengerjakan tugasnya, ya tadi misalnya ada kelompok 12, 11 gitu ya yang belakang-belakang ini gitu ya. Kalau sistemnya nggak diberlakukan seperti ini, maka ya itu nanti bakal ditunda-tunda terus karena ya masih lama, masih lama, masih lama. Akhirnya pada saat waktunya mau tampil keteteran gitu ya, karena makin banyak tugasnya yang hanya disimpan gitu aja tanpa dikerjakan gitu ya. Nah, adik-adik juga kerja kelompok gitu ya. Ini misalnya, aduh ini berat, ya kalian nggak sendirian gitu. Jadi tolong bisa bareng-bareng kerjanya, dibagi gitu ya. Nah ini juga ya penilaiannya sama juga, jadi nanti plagiarismenya juga bakal saya lihat nilai. Tetapi misal ketika saya dapat ada plagiarisme yang persentasenya itu lebih dari 20% gitu, ada yang 50 gitu misalnya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Kalian nggak perlu mengulang bikin makalah itu gitu. Kalian cukup tahu saja bahwa berarti saya mengerjakannya kurang maksimal gitu. Entah ketika waktu saya copy paste belum saya ganti-ganti nih gitu. Hanya saya baca aja gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menilai diri sendiri. Oke, berarti nanti untuk mata kuliah selanjutnya entah di semester 3 terus ketemu lagi Ibu Vita, oke, saya sudah tahu strateginya gimana gitu ya. Lanjut lagi, ini mungkin ini baru ya, ada beberapa slide yang saya tambahkan dan itu tidak ada di mata kuliah filsafat pendidikan, jadi mungkin terkait teknis bagaimana nanti penilaiannya gitu ya. Di sini adik-adik akan saya nilai dari keaktifan selama presentasi gitu ya, kemudian diskusi selama meet bersama saya yaitu hanya 7 pertemuan saja gitu ya, terhitung hari ini ya, meet ini. Nah kemudian nanti ketika kalian mulai presentasi, jadi kita presentasinya mulai di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7, maka kalian silakan bisa
inisiatif untuk mau jadi apa gitu. Misalnya saya ini kayaknya anggota kelompok 2 gitu ya. Pekan depan itu kelompok 1 yang akan jadi presenter. Nah, kelompok 2 itu bisa jadi ada anggotanya yang mau jadi moderator atau moderator dan notulen silakan. Dan itu akan saya nilai juga gitu ya. Jadi bukan hanya presenter yang menanya atau yang menjawab sebagai audiens, tapi moderator juga, notulen juga. Saya bakal lihat juga kalian jadi moderator gimana, jadi notulen gimana. Jadi notulen misalnya kurang lengkap nih catatannya, ya bisa jadi saya nilai juga di situ gitu ya. Moderator juga kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harapannya pekan depan itu nanti yang tampil pertama kelompoknya bakal jadi penyaji atau menjelaskan materinya. Terus saya tidak mau nanti ada yang saya harus tunjuk lagi lah gitu. Moderatornya siapa ini, notulennya siapa gitu ya. Harus sudah ada yang mau gitu inisiatif. Kalau nggak ada yang mau tunjuk tangan ya udah ujung-ujungnya bakal saya tunjuk gitu ya. Dan ketika saya tunjuk ya itu sekaligus saya absen kalian gitu dan juga saya nilai juga ini siap nggak dia gitu ya. Jadi kalau nggak mau ditunjuk mending nunjuk diri sendiri aja gitu ya. Oke, saya mau jadi moderator deh untuk pertemuan kali ini gitu. Boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian dari kehadiran, nah setelah itu dari kemenarikan argumen. Jadi kalian itu juga ini saya nggak tahu di kelas ini apakah seperti itu juga ya karena itu saya lihat di kelas lain gitu ya. Misalnya ketika diskusi gitu ya, terus ada yang bertanya gitu ya. Nah, jawabannya tuh jawaban yang hanya dibaca dan itu kelihatan gitu atau kedengeran. Jawaban yang dibaca tuh ya pasti lancar-lancar aja kayak orang lagi ngebaca gitu. Jadi misalnya, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari ini gitu ya. Entah di situ dia off cam, tapi saya tahu bahwa dia lagi baca gitu. Itu nggak menarik sama sekali karena ya kamu hanya mengulang jawaban dari tulisan, bukan dari ide kamu sendiri gitu. Nah, yang menarik itu bagaimana? Yang menarik adalah nggak apa-apa kalian baca gitu kan. Nanti kan moderator bakal kasih waktu untuk penyaji untuk bisa mencari jawaban gitu ya. Nggak langsung ada yang bertanya langsung jawab gitu ya. Nanti dikasih waktu beberapa menit misalnya. Nah, setelah itu si penyaji bakal cari misalnya jawaban entah dari AI atau dari Google gitu ya. Tapi setelah itu silakan pakai bahasa sendiri gitu. Nggak apa-apa terbata-bata atau nggak apa-apa itu mungkin kelihatannya agak aneh dikit gitu, tapi itu kelihatan kalau kalian lagi memproses apa yang kalian baca dengan apakah ini jawabannya menjawab nggak sih pertanyaannya penyaji gitu. Nah dari situ kalian belajar sebenarnya atau melatih otak kalian gitu ya untuk bisa menjawab gitu. Nah, jadi kalau misalnya hanya membaca atau menjawab lewat tulisan, dikeluarkan lewat omongan, ya itu sama aja. Mending yang bertanya kasih aja ini apa bacaannya gitu. Ini jawabannya nih. Silakan baca sendiri gitu ya. Sebenarnya kayak gitu kan gitu. Jadi di sini adik-adik nggak apa-apa ya untuk latihan bisa apa ya punya ide sendiri gitu atau punya pendapat sendiri gitu ya. Nah terus kualitas pertanyaan juga misalnya pertanyaannya mungkin coba sebutkan atau kayak jelaskan lagi definisinya. Padahal misalnya tadi sudah dijelaskan sama pemakalah gitu ya. Jadi disuruh ulang lagi gitu ya. Nah, clue-nya misalnya kalau untuk pertanyaannya yang bagus gimana? Misalkan ada yang mau bertanya, itu tadi contoh kasus, misalnya kalian bisa menghubungkan dengan pengalaman kalian sendiri, misalnya pengalaman kalian tentang apa gitu. Dulu saya di sekolah gini, gurunya gini. Apakah misalnya materinya yang pada saat itu gitu, gimana kalian menjawab permasalahan ini gitu. Boleh kayak gitu ya.
Terus kuantitas pertanyaan, mungkin ada yang banyak sering bertanya di setiap pertemuan, itu juga bakal saya nilai gitu ya. Terus kualitas jawaban juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini rule setiap meet, mungkin kalian juga udah tahu ya. Jadi ada moderator dan notulen dari kelompok yang bukan presenter. Terus presenter hadir di meet yang akan tampil ya. Terus presenter mengirimkan file PPT-nya sebelum maju ke WA group. Jadi kalau makalahnya itu serempak ya di hari dan waktu yang sudah ditentukan, tapi kalau PowerPoint-nya boleh nanti pada saat mau maju gitu. Terus moderator memandu jalannya presentasi dan diskusi, notulen mencatat jalannya acara ya, menulis nama moderator, notulen, presenter, nama penanya, nama nama penanya, pertanyaannya gitu ya. Nama yang menjawab dari presenter dan audiens gitu ya. Misalnya ada yang mau membantu menjawab tapi bukan dari pemakalah boleh gitu ya. Dan itu dicatat oleh notulen. Oke, itu untuk filenya, file PPT-nya. Kita beralih ke timeline-nya, timeline kuliahnya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, ini untuk timeline-nya ya. Untuk tugas kelompoknya, tugas untuk mata kuliah ini hampir mirip dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Kalau untuk sesi bersama saya ya adik-adik ya. Jadi nilai tugasnya itu dari tugas kelompok atau pembuatan makalah dan presentasi itu. Kemudian nilai individunya dapat dari ketika kalian hadir tepat waktu, kemudian aktif. Nah itu aja, mungkin cuma itu aja gitu. Jadi gunakan kesempatan kalian untuk bisa dapat nilai sendiri atau nilai individu dengan kalian aktif dan hadir on time gitu ya. Karena saya nggak bakal kasih tugas misalnya resume atau bikin review gitu atau bikin apa gitu ya, tugas dibawa pulang gitu ya setelah kelas online selesai. Jadi kalau misalnya kalian nggak aktif, ya nilainya pasti paling standar sekali gitu, entah 70 gitu, karena kehadirannya misalnya oke. Tapi kalau nggak aktif sama sekali dari pertemuan ini aja, misalnya ada yang mau bertanya, sampai pertemuan 7, nggak bertanya, nggak jadi moderator, nggak jadi notulen, ketika jadi pemakalah, mungkin dia di kelompok sesi kedua gitu ya, jadi akhirnya kan saya nggak bisa nilai tuh. Terus habis itu, ketika jadi presenter mungkin sakit gitu ya, kita nggak mau itu sakit gitu ya. Jadi akhirnya nggak dapat nilai nih untuk individunya. Jadi saya mau nilai apa nih gitu ya. Ya paling ujung-ujungnya nilainya hanya di itu aja, kehadiran saja gitu ya. Jadi tolong sekali untuk kalian bisa manfaatkan kelas online ini, bisa belajar dengan kalian aktif gitu. Nanti kalau misalnya sesi bersama Pak Mursito, entah pasti mungkin berbeda. Misalnya kalian di pertemuan ke-10, ke-11 diminta untuk mengerjakan tugas resum gitu ya, atau bikin apa gitu ya, PR. Nah itu pasti Pak Mursito dapat nilainya dari situ, nilai individunya gitu ya. Tapi kalau bersama saya nggak kasih tugas ke kalian gitu ya. Jadi kalian hanya aktif saja di kelas itu yang saya nilai gitu ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa Ibu gitu tidak dikasih tugas gitu ya. Karena saya mau kalian fokus untuk memahami materi aja gitu. Karena kalau kalian itu misalnya disuruh ngerjain tugas, itu hanya disuruh ya hanya mencatat aja. Kadang mencatat pun ya cuman di copy paste tapi lewat tulisan tangan gitu misalnya. Itu kan nggak masuk ke otak gitu ya. Gitu. Sebenarnya tujuan dosen misalnya membuat
meminta kalian untuk membuat tugas itu sebenarnya karena ya dosen pengen tahu kalian itu pahamnya sampai mana dengan tugas yang kalian kumpul gitu ya. Tapi kebanyakan dari tugas yang dikumpulkan itu ya bisa dimanipulasi juga gitu ya. Sehingga kita nggak tahu ternyata dia ngerjain tugas tetapi nggak paham sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya saya meminta kalian untuk tidak ada tugas sama sekali di sini, tugas individunya, tetapi kalian aktif saja di kelas. Ya. Oke, nah untuk pembagian kelompoknya itu saya mengikut mata kuliah filsafat pendidikan. Kalau misalnya kalian ada yang keberatan atau ada yang mungkin mau diotak-atik, silakan. Boleh ya, nggak apa-apa. Karena kita masih kontrak kuliah. Jadi kita lihat ya, untuk ini pertemuan 1 ini saya yang handle ya. Kemudian pertemuan 2 menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Ini materinya ya. Nanti kalian bisa cari di Google atau AI ini terkait kata kunci di sini. Nanti ini yang akan dimasukkan ke dalam makalah kalian gitu ya. Kelompok 1 ini anggotanya. Ya, terus pertemuan ketiga, saya langsung ke sini aja dulu ya, ngeliatin satu-satu. Terus pertemuan ketiga ini menjelaskan tahapan perkembangan, nanti bisa dicari oleh kelompok 2, tahapan perkembangan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Nah, ini apa bedanya? Jadi biar nggak bingung, di sini saya kasih catatan, nanti bisa dilihat di file kalian masing-masing, di gadget kalian masing-masing ya. Jadi kalau berdasarkan usia, misalnya ada kayak usia yang tergolong apa sih, bayi ya, bayi, terus ada usia balita gitu misalnya, terus usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, misalnya usia apa nih yang paling terakhir nih, manula gitu ya, manusia lanjut usia gitu ya. Nah ini berdasarkan usia adik-adik. Jadi nanti kelompok 2 kamu cari usia apa tahapan perkembangan masing-masing usia ini. Misalnya kalau bayi itu dia perkembangannya gimana, balita gimana, dan lain-lain. Nah kalau berdasarkan jenjang pendidikan, kita pakai jenjang pendidikan yang ada di Indonesia aja ya. Misalnya jenjang pendidikannya itu ada TK mungkin, SD, SMP, SMA, boleh kayak gini gitu ya. Atau ada yang mau nambahin playground atau gimana silakan, atau ada yang mau nambahin kayak perguruan tinggi, PT, perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat kalau berdasarkan usia itu gimana, berdasarkan jenjang pendidikan itu gimana gitu ya. Nah, lalu untuk pertemuan keempat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, ini tadi sedikit saya singgung ya di CPMK. Nanti kelompok 3 ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu kalian akan cari faktor internal apa, faktor eksternal itu apa gitu. Misalnya faktor internal ya, itu ada apa aja. Faktor internal misalnya kayak motivasi atau kayak minat gitu ya, atau apa lagi, faktor internal motivasi, minat, atau misalnya gen itu juga bisa kan gitu, sifat bawaan gitu ya, itu bisa, atau dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian dapat yang lain silakan. Terus kalau yang eksternal itu lingkungan pasti, entah itu orang tua atau siswa lain misalnya ya, atau orang lain, atau misalnya komunitas gitu ya, atau misalnya lingkungan dia gitu, lingkungan fisik gitu, kayak rumahnya gimana dan lain sebagainya gitu ya, dia tinggal di mana, itu bisa. Terus pertemuan kelima menjelaskan perkembangan fisik perseptual dan motorik setiap tahapan perkembangan pendidikan. Nah, kelompok 4, 5, 6
7, 8, 9, 10 itu kalian harus aware yang saya minta itu bukan perkembangan usia, berdasarkan usia, tapi berdasarkan pendidikan ya. Jadi nanti yang kalian cari itu berdasarkan tingkatan gitu, TK, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti di sini kalian akan mencari untuk kelompok 4 ya, khususnya perkembangan fisik perseptual pada setiap tahapan SD, SMP, SMA gitu. Terus perkembangan motorik setiap tahapan yang sama juga tadi, SD, SMP, SMA. Nah, fisik perseptual itu misalnya tentang secara fisik, misalnya anak TK itu gimana fisiknya gitu. Dia mungkin ya belum tumbuh tinggi gitu ya. Dia mungkin masih kayak gimana gitu ya. Motoriknya mungkin belum bisa apa namanya, secara motorik itu artinya secara gerakan atau aktivitas itu gimana gitu ya. Kalau misalnya SMP gimana gitu ya, SMA gimana. Ya secara fisik misalnya mereka tuh pubertas tuh di usia berapa gitu ya. Nah itu di tahapan pendidikan yang mana tuh gitu ya. Kalau sekarang mungkin anak SD sudah ini ya puber ya, yang perempuannya misalnya kelas berapa gitu ya. Seperti itu. Nanti pasti fisiknya bakal ngikutin gitu ya, fisik dan motoriknya. Nah, terus untuk pertemuan ke-6 itu perkembangan kecerdasan dan kreativitas. Ini juga disesuaikan dengan tingkatan pendidikan. Kecerdasan di sini misalnya anak SD itu mereka udah bisa belum untuk dikasih soal-soal yang rumit atau apa gitu ya, karena mungkin belum gitu, karena misalnya kecerdasannya masih yang harus hal-hal sederhana gitu ya, atau hal-hal yang harus ada di sekitar mereka gitu ya. Nah kalau anak SMA ya mungkin mereka harus misalnya kecerdasannya lebih rumit lagi gitu ya, sudah cerdas gitu, karena mungkin otaknya sudah berkembang dengan optimal gitu ya, jadi dia bisa gimana gitu ya. Nah itu kalau kecerdasan, kalau kreativitas juga sama gitu. Kalau anak SD dia kreativitasnya gimana gitu, apakah dia lebih kreatif dibandingkan anak SMP atau SMA gitu, atau kebalikannya gitu ya. Nah untuk pertemuan ke-7 perkembangan kognitif dan bahasa gitu ya, yang membedakan ini kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 itu hanya di sini tadi ya. Kalau yang nomor 5 itu dia fisik perseptual dan motorik, kalau 6 itu kecerdasan dan kreativitas yang dicari. Nah nomor 7 ini kognitif dan bahasa. Nah kognitif dan bahasa ini misalnya kalau ya hampir mirip dengan kecerdasan gitu ya, dia bisa nggak memecahkan kasus rumit atau soal rumit gitu ya, bisa nggak dia misalnya berpikir kritis atau gimana gitu ya. Itu di tahapan pendidikan mana tuh yang dia bisa berpikir kritis gitu. Nah kalau bahasa juga misalnya bahasa ada anak atau siswa yang dia itu diajarkan bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing itu di tahapan SD misalnya atau anak-anak gitu ya. Nah kalau diajarkan di anak SMP SMA itu apakah lebih mudah mereka terima atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi pasti ada perbedaan di situ di setiap jenjang pendidikan itu ya. Nah terus untuk pertemuan 8 nanti UTS bakal ada review artikel ilmiah gitu ya, yang nanti mungkin bakal saya tentukan artikelnya apa, nanti kalian tinggal review itu sebagai UTS-nya. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti bakal saya kasih tahu gitu ya mendekati pertemuan ke-8 ini. Nah, lalu untuk pertemuan 9 mirip juga gitu ya, nanti kelompok 7 yang akan tampil terkait perkembangan emosi. Emosi siswa itu kalau anak SD apakah meledak-meledak gitu ya, atau yang kayak nggak bisa diatur, yang rewel dan segala macam gitu mungkin gitu ya.
Nah, kalau SMP SMA gimana gitu? Apakah mereka sudah mature atau sudah dewasa secara emosi atau gimana gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-10 yang nomor 9 ini ya, menjelaskan perkembangan nilai, moral dan religi gitu ya. Nah, di sini kelompok 8 bisa cari nilai di sini misalnya nilai moral gitu ya. Nilai moral itu yang yang berlaku di lingkungan situ. Misalnya ada nilai moral yang mengatakan bahwa anak orang yang lebih tua itu harus dihormatin gitu ya. Jadi orang yang lebih muda itu harus disayang gitu ya. Itu nilai moral, satu nilai moral. Nah, itu kalau di tahapan perkembangan pendidikan anak SD, mereka tuh sudah tahu nilai moral itu belum sih gitu ya. Atau mereka memang harus diajarkan dari SD gitu ya. Nah, kemudian nilai religi gitu ya. Apakah nilai-nilai agama itu mereka sudah dapatkan misalnya di tahapan SD atau mereka harus diajarkannya nanti di tahapan SMP atau malah TK gitu ya. Di situ nanti bisa dicari. Nah, kemudian ini salah ya saya, ini nggak usah. Nah, terus ini menjelaskan kemandirian ya. Jadi perkembangan kemandirian untuk tahapan perkembangan pendidikan itu apa? Apakah anak-anak SD sudah lebih mandiri dibandingkan SMP SMA gitu ya? Atau bagaimana? Ini kelompok 9. Terus pertemuan ke-12 nomor 11 ini menjelaskan perkembangan penyesuaian diri gitu ya atau adaptasi. Adaptasinya gimana gitu ya? Apakah anak SD atau anak SMP atau anak SMA itu berbeda cara mereka beradaptasi gitu. Misalnya anak SD itu beradaptasinya dengan mungkin ada anak yang dia itu tantrum atau apa ya, kadang mereka tuh nakal di kelas itu ya. Guru melihatnya kayak, oh ini nakal nih anaknya nih gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa aja dia itu cara dia mendekati teman-temannya atau menarik perhatian temannya itu dengan cara seperti itu gitu ya. Mungkin itu bentuk penyesuaian diri yang pada saat itu dia tahunya begitu gitu ya. Berarti penyesuaian dirinya masih belum misalnya optimal karena dia salah misalnya ya melakukan proses pendekatan dengan temannya atau dengan lingkungannya itu tidak begitu misalnya harusnya bagaimana gitu ya. Nah itu terus untuk pertemuan ke-13 nomor 12 menjelaskan karakteristik perkembangan anak berkebutuhan khusus. Ini untuk kelompok 11. Jadi adik-adik coba cari karakter anak berkebutuhan khusus itu seperti apa gitu ya. Apakah mereka punya ciri-ciri atau kayak pembagian misalnya anak berkebutuhan khusus yang seperti ini ciri-cirinya begini. Kemudian yang misalnya yang lain ada lagi gimana ciri-cirinya gitu ya. Terus kayak gangguan yang terjadi itu apa gitu. Misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus itu yang autisnya sering bergerak berlebihan gitu ya. Nah akhirnya dia terganggu di mana nanti ketika misalnya dia belajar gitu ya. Apakah nanti gurunya harus memberikan perhatian ke dia atau kayak harus langsung dihukum atau dimarah gitu ya. Nah itu pasti punya dampak gitu ya dari karakter anak berkebutuhan khusus ini, terus penanganan itu kayak gimana gitu ya. Nah untuk kelompok 12 itu tampil di pertemuan 14 ya, menjelaskan beberapa masalah dan solusi perkembangan peserta didik pada era terkini. Nanti adik-adik yang di kelompok 12 bisa dicari masalah-masalah, entah itu dapat dari artikel mungkin lebih bagus, tapi mungkin bisa juga kalian tahu yang lagi happening itu apa gitu ya, entah baca berita koran elektronik atau lihat di sosial media apa sih yang ada masalahnya gitu ya, yang terjadi gitu ya.
Nah, kemudian kalian bisa berikan solusinya dari masalah itu. Bisa beberapa masalah gitu ya. Jadi ada beberapa masalah yang lagi terjadi sekarang gitu atau yang baru-baru ini dan itu nanti bisa kalian cari solusinya gimana. Terakhir untuk pertemuan ke-15 itu menjelaskan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan pendidikan gitu ya. Nah, ini kelompok 13 cari model-model apa yang bisa dipakai untuk menangani karakter yang berbeda. Misalnya bisa dengan tadi kalau anak SD itu model pembelajarannya atau cara belajarnya itu mereka mungkin harus dengan ada permainan atau misalnya mereka itu harus diberikan apa ya, dikasih lihat gitu yang mau diajarkan tuh ini gitu di depan kelas gitu ya. Nah, coba cari model apa itu namanya. Kemudian kalau SMP atau SD misalnya, tadi SD ya. Kemudian SMP misalnya oh dia sudah agak lebih mature gitu ya. Berarti mungkin model pembelajarannya harus ada yang bermain tapi nggak bermain seperti anak SD gitu ya, yang mungkin lebih banyak, tapi SMP ini ada bermainnya tapi juga seriusnya ada mungkin gitu ya. Nah, itu model pembelajaran apa tuh gitu. Nah, terus SMA gimana? SMA mungkin ya dia lebih banyak atau dominan serius gitu ya belajarnya. Jadi bermain pun ya mungkin ya untuk ice breaking aja gitu ya, atau mungkin untuk quiz atau evaluasi gitu ya. Nah, itu model pembelajarannya itu apa tuh namanya gitu ya. Itu ada banyak tuh istilah-istilah model pembelajaran yang nanti bisa kalian cari di Google atau AI namanya apa yang tadi sesuai dengan karakter yang mungkin saya kasih ke kalian clue-nya gitu ya. Nah, baru UTS. UTS nanti UTS lagi UAS itu nanti saya kurang paham kalau untuk Pak Mursito itu bakal bagaimana, apakah nanti soalnya berbeda atau seperti apa bentuknya, nanti silakan bisa ditanyakan ke beliau gitu ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait timeline perkuliahan ini adik-adik. Kalau misalnya dari penjelasan saya atau ada dari pembagian kelompok yang mungkin kalian masih belum puas atau mau diganti, silakan. Mungkin sambil mikir-mikir dulu, saya sambil minum ya. Dan berarti ini ya adik-adik sudah paham sama apa yang saya jelaskan mungkin atau sudah terima dengan pembagian kelompoknya. Kalau seperti ini berarti kalian bisa apa ya, nanti bareng-bareng kerja dengan kelompoknya di dua tugas makalah yang berbeda gitu ya. Jadi kelompok 1 misalnya gitu ya yang mau tampil minggu depan bisa nanti sambil ngerjain tugas 2 makalah ya, entah itu filsafat dan juga perkembangan peserta didik gitu, karena pembagiannya sama. Seperti itu ya. Ini kalau di loh, ini kenapa begini? Oh iya, oke ya. Itu ya. Jadi adik-adik semua kalau misalnya masih loading nih, masih memproses yang saya jelaskan tadi, silakan nanti bisa ditonton rekamannya gitu ya, untuk bisa memperjelas atau bisa lebih yakin lagi tadi ya pemahamannya. Oke, we have maybe kayaknya 10 menit lagi boleh ya saya
10.50 atau 5 menit lagi aja ya, karena saya bakal ada kegiatan habis ini, jadi mohon maaf kalau saya nggak bisa masuk sampai jam 10.50 ya. Sedikit gambaran tentang perkembangan peserta didik. Tadi mungkin sudah banyak saya singgung ya adik-adik, bahwa perkembangan peserta didik itu kalau kita lihat, let me share untuk contoh buku ajarnya ya. Sedikit saya kasih gambaran terkait psikologi perkembangan. Saya buka buku ajar yang nomor 1 ini. Nanti habis ini mungkin saya bakal absen kalian. Setelah itu kita selesai gitu ya. Ya. Jadi ini ya salah satu contoh bukunya, psikologi perkembangan. Ini saya coba ambil satu kalimat atau satu gagasan. Nanti bisa dilihat ya daftar isinya itu tentang apa aja mereka gitu ya isinya. Siapa tahu makalah kalian ada di sini gitu. Nah, di sini adik-adik, di bagian pendahuluan aja, satu gagasan ini ya, kalian sebenarnya bisa mengembangkan itu jadi ide kalian sendiri ya. Jadi perkembangan peserta didik mata kuliah ini itu adalah sebenarnya psikologi perkembangan peserta didik gitu. Jadi mirip-mirip mereka gitu ya. Karena kita belajar tentang psikologi anak gitu ya, atau psikologi siswa gitu ya. Nah, psikologi perkembangan merupakan salah satu bukti perkembangan keilmuan di bidang psikologi, yakni merupakan cabang dari ilmu psikologi. Kajian ini berfokus pada semua aspek psikologi di setiap tahapan perkembangan manusia yang dimulai dari proses kehidupan, jadi di dalam janin gitu ya, kemudian kelahiran. Nah, proses kelahiran nanti setelah di luar janin itu yang bakal banyak nanti fasenya. Ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Dan yang lanjut usia gitu ya. Kemudian psikologi perkembangan dapat diaplikasikan dalam beberapa bidang gitu ya. Nah, seperti pembelajaran di situ ada kata pembelajaran di situ gitu ya, untuk mengoptimalkan kualitas individu selama kehidupannya gitu. Jadi, adik-adik di sini sebenarnya ketika kalian belajar perkembangan peserta didik, kalian itu dibekali atau kalian belajar untuk nantinya ketika kalian lulus gitu ya, ada yang mau jadi guru gitu atau yang mau jadi tutor, ada yang mungkin mau langsung nikah dan punya anak gitu ya, itu sebenarnya bekal kita untuk memahami anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu bagaimana caranya kita itu bisa mengenali mereka gitu, karena anak-anak itu sendiri nggak tahu mereka itu siapa gitu ya. Coba kalian flashback lagi waktu kalian SD, emang kalian tahu kalian mau jadi apa mungkin ya, atau kalian tahu kalian tuh karakternya gimana gitu ya. Nah, kita sebagai guru gitu ya, nantinya itu harus bisa membimbing mereka dan mengarahkan mereka agar mereka itu tahu bahwa kamu ini deh gitu ya, bisa punya cita-cita gitu. Pasti kamu punya ketertarikan akan sesuatu. Misalnya tertarik di bidang olahraga gitu ya, atau di bidang sains, atau di bidang seni, atau di bidang apa? Informatika gitu ya. Nah, guru itu harus mengarahkan apa yang dia sukain, anak-anak sukain itu untuk mereka bisa belajar gitu ya dengan benar. Misalnya anak ini suka di bidang olahraga, maka guru tidak boleh melarang dia untuk mau atau berlatih gitu ya di bidang yang dia sukain gitu, tapi justru diarahkan ini kalau kamu mau jadi olahragawan atau jadi atlet gitu ya, kamu harus belajar ini gitu ya, kamu harus mempersiapkan ini gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satunya sebenarnya tujuan kita belajar mata kuliah ini gitu ya. Nah, tapi basically atau pada dasarnya kalian juga akhirnya ketika kalian belajar mata kuliah ini,
kalian itu juga merefleksikan ke diri sendiri bahwa saya ini selama ini nih, umur saya yang 18 ini mungkin ya, atau 19 tahun ini, saya ini udah paham nggak sih saya itu seperti apa? Saya itu karakternya gimana gitu ya. Kemudian saya itu nanti mau jadi apa gitu. Nah, sebenarnya mata kuliah ini juga membantu kalian sendiri gitu ya. Untuk kalian lebih tahu atau lebih aware tentang psikologi gitu ya, psikologi manusia gitu ya. Nah, jadi semoga bisa sedikit menarik ya, iming-iming dari saya atau kayak promosi bahwa mata kuliah ini menarik sekali untuk kalian bisa kuasain gitu ya. Jadi seperti itu sedikit gambaran mata kuliahnya ya. Semoga bisa dipahamin dan silakan bisa dilanjutkan lagi bacaannya. Saya hanya membaca di pendahuluan itu satu paragraf saja gitu ya. Oke, kita presensi. Presensi mana yang ini? Maaf ya, saya agak banyak batuk. Kalau mungkin kedengaran, mohon maaf. Saya absen dulu. Yang ada di sini daftarnya ya. Sambil bisa on cam juga biar tahu orangnya ada di situ gitu ya. Muhammad Yoga. Hadir, Bu. Oke. Nur Fadila. Hadir, Ibu. Fitria Makmur. Hadir, Ibu. Oke. Kenapa? Sebentar. Ini hadir ya. Ya. Nur Afia. Nur Afia hadir. Hadir, Bu, hadir. Ya. Kamu dari mana? Ya, oke. Naila Huria Balkis. Hadir, Ibu. Nur Hidayah Maharani. Hadir, Ibu. Oke. Korina Bayangkari. Hadir. Oke, Wastia Tahu. Hadir, Bu. Oh ya. Vini Rianti Monsangi. Hadir, Bu. Fajar Dewangga. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Ibu. Naila Darwis. Hadir, Ibu. Oke, Isma Ramadhani. Hadir, Ibu. Tiara. Hadir, Bu. Amalia Amanda. Hadir, Ibu. Oke. Syafira Nur Awalia. Hadir, Ibu. Chandra. Hadir, Ibu. Nur Ila. Hadir, Ibu. Manda. Hadir, Ibu. Ifta Miftahul Jannah. Hadir, Ibu. Fadila. Hadir, Ibu. Afifah Hairunisa. Hadir, Ibu. Wahyati. Hadir, Bu. Oke. Najwa Putri Julia. Hadir, Bu. Hadir. Febriani. Hadir, Ibu. Sarma Ayu. Sarma. Oke. Sudah hadir semua ya di sini. Saya simpan dulu. Lalu nanti saya tanya yang belum hadir. Kayaknya ketua kelas nggak ada di sini ya. Hadir, Bu.
Kamu belum input KRSD. Iya, sebentar baru input KRS, Bu. Namanya masa saya tulis di sini AB. Kamu ganti username-nya ya. Siapa di sini nama lengkapnya? Saya belum hafal. Albertus Greg. Albertus. Albertus siapa? Albertus Gregorio. Gregorio gini kok? Atau gini? Gini ya? Oke. Terus siapa lagi yang hadir selain AB? Saya Ibu, izin. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Zahra. Zahra siapa? Arabella, Bu. Zahra. Di sini nggak ada juga. Zahra Arabella ya. Ya, Bu. Oke, siapa lagi? Ya, thank you. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Cuma Ibu, dua. Ya. itu Sarma Ayu hadir Ibu, tapi dia bilang di sini jaringannya tidak bagus. Jadi tadi pas kita panggil dia tidak jawab. Oh gitu. Iya. Ya udah deh, saya percaya aja ya. Iya Bu. Soalnya dia ini. Ibu, saya Sarmayu hadir Ibu, cuman jaringan tidak bagus. Oke. Jangan nangis. Tenang, saya hadir. Nyari. Ya, sudah ya. Sudah saya kasih hadir tadi, saya simpan. Jadi hari ini sudah saya absensi. Kita selesai untuk pertemuan pertama. Adik-adik semua, terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah menyediakan kuota internetnya untuk belajar. Semoga dapat berkahnya gitu ya. Saya tidak bisa bayar satu-satu kuotanya karena belum punya uang itu gitu ya. Jadi semoga bisa membantu kalian untuk belajar. Mohon maaf karena kita tidak punya ruangan yang tersedia karena ruangannya cuma 3, 4 atau 5 gitu ya. Itu pun dipakai untuk seminar proposal, seminar hasil sama ujian tutup juga gitu ya. Jadi masih terbatas ya. Mohon dimaklumi ya prodinya. Oke. Kita selfie, adik-adik semua silakan bisa dinyalakan videonya. Kita bisa selfie dulu untuk saya lapor ke Ibu Prodi. If you have a beautiful smile, please smile. Jika kalian punya senyum yang bagus, silakan senyum. Nur Afia, Fitria, Makmur, Abe, kalau bisa Korina. Oke. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Saya undur diri untuk pertemuan kali ini. Silakan jalani aktivitas kalian, jangan lupa makan dan mandi. Semoga bisa produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bisa live, silakan.